أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan taqwa, dan perbaguskanlah kami dengan sihat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Adabul Mufrad jilid yang kedua. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang sifat malu, sifat malu. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-634, bab bermuka dua. Apa? Bab bermuka dua ataupun zul wajhain. Zul wajhain, yakni bab tentang berwajah dua. Tahu berwajah dua? Apa itu berwajah dua? Baik, hadis nomor 1309 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek orang ialah orang yang bermuka dua, yakni yang datang pada satu kaum dengan satu wajah dan kemudian mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain. Hadis sahih. Maka di sini zul wajhain adalah suatu sifat yang mana Nabi kata sifat yang paling jelek. Seburuk-buruk manusia yang zul wajhain, orang yang bermuka dua. Bermuka dua bermaksudnya depan orang lain satu wajah, belakang pun satu wajah. Maka dosa besar apa tidak? Dosa besar apa tidak? Nah, maka hadis yang berikutnya, dosa orang yang bermuka dua. Hadis nomor 1310 daripada Ammar bin Yasir, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang bermuka dua di dunia, maka pada hari kiamat nanti ia akan memiliki dua lidah dari neraka Jahannam. Kemudian ada orang yang berbadan besar yang lewat, dan baginda bersabda, orang seperti ini termasuk orang yang daripada mereka. Baik, di sini hukumannya orang yang berwajah dua ini, apa dia? Di akhirat kelak akan memiliki dua lidah, tapi lidah ini dibuat dari api neraka Jahannam. Nah, maksudnya apa? Orang yang berwajah dua adalah sejelek-jelek sifat manusia. Yani satu sifat yang tidak boleh ada pada diri seseorang. Fahim dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi janganlah engkau menjadi orang yang mempunyai dua wajah dan dua lisan. Engkau menampakkan hal yang terpuji di depan orang, padahal hatimu fajir. Apa itu fajir? Penuh dengan kemaksiatan ataupun penuh dengan kemusyrikan. Baik.
Jadi orang yang zul wajahain, bermuka dua ini, kita ibaratkan sama juga dengan orang munafik. Jadi munafik, apa itu munafik? Orang yang memiliki nifak. Apa itu nifak? Suatu sifat kemunafikan. Ya, nifak. Jadi nifak ini ada nifak i'tiqad, ada nifak amali. Apa dia? Ada nifak apa? I'tiqad. Nah, ada juga nifak amali. Apa itu nifak i'tiqad? Nifak i'tiqad adalah bermaksud menampakkan dirinya sebagai mukmin, tapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran ataupun kekufuran. Ini sejelek-jelek munafik. Yang mana? Munafik yang berpura-pura sebagai muslim. Sementara kita tidak disebut munafik yang i'tiqad ataupun nifak yang i'tiqad, kita banyak ada sifat nifak amali. Nifak dalam amalan, bukan dari segi akidah kita, tauhid kita, tidak. Kita tetap meyakini adanya Allah, tidak berpura-pura, benar kan? Tapi masalah kita ni adalah dalam amalan, nifak amali. Apa dia? Depan nampak soleh, tapi dalam hatinya bukan kafir, tapi penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa dan maksiat. Depan orang solat, tapi dekat buat sendirinya, bila dalam bersendirian tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ini nifak amalan. Itu kebanyakan daripada kita. Baik, saya lanjutkan dulu, nanti kita bahas munafik nih. Seterusnya, orang yang bermuka dua ini semua sama juga dengan orang yang melakukan namimah. Tahu namimah? Apa namimah? Yes, adu domba. Orang yang memiliki dua wajah ini pun sama, ataupun bahasa Melayunya talam dua muka. Talam dua muka. Jadi dia ini apa? Sentiasa melakukan namimah. Depan A kata yang lain, depan B kata yang lain. Tidak serupa. Tidak serupa. Tapi ada juga sifat berwajah dua ini yang terpuji. Yang kita bahas ini yang tercela, kan? Munafik, terus yang adu domba, ini yang tercela. Tapi ada juga sifat berwajah dua yang terpuji, tidak termasuk yang dicela. Apa dia? Contoh seorang suami ketika keluar rumah ke kantor penuh dengan wibawanya. Penuh apa? Wibawa. Paham nih? Disegani, kan? Dihormati. Tapi di rumah dengan istri dan anaknya suka bercanda, suka apa? Suka bercanda ceria dengan lawak jenakanya. Tapi di luar orang yang penuh dengan wibawa. Itu tidak disebut sebagai zul wajahain, orang yang berwajah dua. Boleh paham nih? Mungkin di luar rumahnya tegas, tapi di dalam rumahnya lemah lembut, baik. Ini tidak disebut yang dicela. Ini yang baik. Seorang yang menuntut ilmu, depan teman-temannya juga banyak cakap, banyak berbicara dengan kawan-kawannya. Tapi bila depan guru, dia diam. Ini tidak disebut sebagai orang berwajah dua, tapi ini sifat yang terpuji. Boleh paham nih maksudnya? Dengan teman-teman suka ngobrol, banyak bercakap, tapi bila depan guru tunduk, diam. Ini sifat yang dipuji, tidak termasuk zul wajahain, yang berwajah dua. Ataupun apa lagi? Seorang perempuan di luar waktu kerjanya cakapnya biasa, bahasa yang santai, tapi bila pergi ke kantor bahasanya halus, bahasanya sopan. Boleh paham nih? Ini sifat yang tidak termasuk yang dicela. Ini semua yang baik. Kenapa?
menempatkan sifat yang tepat pada tempatnya. Boleh paham nih? Itu tidak dikatakan orang yang berwajah berwajah dua ini memang orang yang sangat-sangat dicela. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan tentang orang yang berwajah dua? Ya, silakan. Bismillah. Apa ini orang yang tidak punya prinsip, yang tidak sibuk, tidak teguh dengan prinsipnya. Dia kan tidak percaya di hadapan kita dicela. Cakap lain, ya. Cakap yang lain. Jadi orang ini yang kami tunjukkan munafik. Betul. Benar. Tapi orang ini kan tak punya prinsip. Bagaimana tujuannya? Baik. Memang orang yang seperti ini yang berwajah dua memang orang yang tidak mempunyai prinsip, ataupun kita kata seperti lalang. Tahu lalang? Lalang. Apa lalang bahasa sini? Rumput. Apa sebutnya? Semak samun yang bapak kalau dah halaman rumah tu apa sebut tu? Ilalang. Kami sebut lalang. Lalang maksudnya apa? Ada manfaat apa tidak? Lalang tu ada manfaat apa tidak? Tidak ada manfaat. Dipotong apa tidak? Harus dipotong. Nah, lalang ni bila ditiup angin, goyang tak tentu arah. Nah, begitu juga sifat orang yang berwajah dua, tidak mempunyai pendirian yang tetap, dan dia bercakap dengan yang lain, maksudnya dengan A cakap lain, dengan B cakap lain, apa? Untuk kepentingan di dirinya. Dan itu termasuk adalah sifat orang munafik. Itu Pak. Jadi memang tidak punya prinsip. Dan orang ini tidak boleh dipercayai? Tidak boleh dipercayai sebab dia ini berwajah dua. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bareng dengan Bang Giri ya. Berdua nih barang nih. Lanjut terus. Adik-beradik. Kalau dia berbicara jujur, dia katakanlah tidak berbohong, misalnya, apakah itu juga disebut berduga dua? Maksudnya? Dia ngomong jujur gitu. Maksudnya tidak, misalnya di sini manis, tapi di belakangnya kayak munafik gitu. Tapi dia ngomong jujur nih. Kalau kita tahu soal ngomong jujur, apakah itu bermuka dua? Itu bukan bermuka dua, itu namanya antum merendahkan orang. Boleh paham nih, antum mencela orang. Kau ni tak bagus nih, itu langsung mencela. Boleh paham nih? Tidak sama dengan menasihati. Menasihati itu antum tidak sampai menasihati orang sampai orang itu tersinggung, tidak. Boleh paham nih? Antum berkata yang benar, tapi antum mencelanya. Boleh paham nih? Bukan itu cara kita menasihati orang atau mau memberi peringatan. Boleh paham nih? Anda dah bagus, cuma kalau boleh diperbaiki yang ini. Itu ya cara yang baik. Bukan langsung ente ni salah ni, depan, apalagi depan orang, jangan. Harusnya berbicaranya secara tertutup. Boleh paham nih? Itu tidak sampai mencela orang tersebut. Boleh paham nih? Walaupun antum tu jujur, tapi jangan sampai antum mencela orang atau menyinggung perasaan orang lain. Kalau yang ini lain, berwajah dua, memang ciri orang munafik. Contoh Allah sebutkan, coba buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 14. Al-Baqarah ayat 14, baca.
Baik, ini sifat orang munafik. Apa kata mereka ni? Bila jumpa satu kaum, bila jumpa orang Islam, apa kata mereka? Bila jumpa orang Islam, bagaimana sifat mereka? Kami ini beriman. Bila turun wahyu, kami gembira dengan wahyunya. Tapi bila jumpa orang yang sama dengan mereka, apa kata mereka? Mereka merendahkan, menghina dan tidak mempercayai apa yang diimani oleh orang Islam. Ini sifat munafik. Ini terang-terangan. Ini nifak iktiqad, munafik yang tulen, yang sangat-sangat tulen. Terus saya lanjutkan terus. Nah, orang munafik ini, lanjut surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun. Baca dari awal. Ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a 'ala qulubihim fa hum la yafqahun. Wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla shay'atin wayhatin 'alayhim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, dan Allah menyatakan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar murka. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkan penuh. Dan jika mereka berkata, kau mendengarkan betul katanya, mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Baik, apa sifat mereka? Sifat munafik adalah mereka menjadikan apa sebagai perisai? Menjadikan apa? Sumpah. Jadi kalau dia bertemu dengan kita, oh sumpah saya beriman dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Saya beriman dengan apa yang diturunkan wahyu kepada Rasulullah depan orang. Jadi orang yang ciri orang munafik itu antaranya suka apa? Bersumpah. Tapi sumpahnya ini benar apa tidak? Benar atau palsu? Palsu. Jadi hati-hati dengan orang yang suka bersumpah. Maka kita dalam Islam tidak boleh banyak bersumpah. Kecuali untuk urusan tertentu baru ada boleh bersumpah. Apalagi bersumpah atas nama Allah. Hati-hati. Itu yang paling bahaya. Sebab orang Arab mempunyai kebiasaan dia suka bersumpah. Wallahi, sikit-sikit wallahi. Demi Allah. Apalagi kalau anda lihat orang yang berbisnes. Pernah tengok di pasar? Di pasar ada. Oh wallahi, ini harga bagus. Ada. Antum pergi ke pasar di Mekah, di Madinah.
Mereka ini suka bersumpah, dan kebanyakan sumpah mereka ini sumpah yang palsu, tidak benar. Maka hati-hati, tidak boleh kita bersumpah dengan sumpah palsu. Boleh paham ni? Nah, sumpah yang boleh apa dia? Untuk kita menafikan sesuatu. Contoh, saya tak buat perkara ini, wallahi, baru betul. Ataupun andakah yang membunuhnya, wallahi saya tak membunuhnya. Itu boleh sumpah atas nama Allah. Tapi sumpah yang selain daripada itu, berhati-hati, jangan bersumpah. Dan Nabi melarang kita untuk bersumpah. Ciri munafik, dia suka bersumpah. Hati-hati. Jadi kalau di kalangan kita ni sikit-sikit, sumpah saya tak buat, sumpah, maka hati-hati, mempunyai sifat munafik. Terus apa lagi di situ? Ayat 3 tadi apa? Iman kemudian menjadi kafir. Terus lanjut. Apabila anda melihat tubuh mereka, Mereka mengagungkanmu. Terus Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. apa sifat munafik yang sebutkan? Tubuh mereka bagus. Boleh mana? Penampilannya mereka bagus. Tutur katanya bagus, maksudnya baik, lemah, lembut, tapi dalam diri mereka ada sifat munafik, talam dua muka. Boleh faham ni? Berbicara yang baik, bagus, antum pun boleh cair dengar kata mereka ni, wah bagus orang ni, kan? Penampilannya bagus, tapi dalam dirinya ada sifat munafik. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati dengan nifak amali, yakni kemunafikan dalam amalan setiap kita. Boleh paham? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kejadian apanya nih? Keluar dari rumah. Baik. Ya. Ada suatu saat. Oke. Baik. Baik. Masuk. Oke. Baik. Untuk menjauhkan hal tersebut, mereka tidak menghilang kembali dan yang saya tempat dan kami ini semua kawan yang mengenal dengan saya yang baik. Pada waktu itu memang baik, tapi pada waktu itu bertemu yang baik. Maka di sini masuk juga umur keluarga. Maksudnya bapak tengah keluar ketemu dengan teman lama, tapi teman lama itu bawa ke tempat maksiat. Maksudnya bapak ikut ya? Oh, ketemu di sana, ketemu di tempat maksiat. Jadi pekerjaan bapak kenapa ke sana? Tak sengaja, tak sengaja. Oh, dalam perjalanan. Oke, dalam perjalanan. Iya. Oh, tak tahu. Maksudnya bapak tidak sadar. Ingat nih restoran nih. Ternyata tempat penjudian. Gitu. Terus? Iya. Baik, kawan lakukan apa di situ? Apakah mereka bersama melakukan maksiat? Tempat maksiatnya apa dulu? Kok kita disediakan itu tempat maksiat? Apa karaoke? Apa pijas plus?
Ikut dia. Nah, itu kan tidak disengajakan oleh Bapak kan? Bapak tidak sengaja, masuk ternyata tempat itu kurang bagus. Tapi gimana? Tetap kita menjaga iman kita. Tetap kita menjaga. Kalau di situ ada khamar, jangan pula kita yang satu lagi botol, saya mau minum. Tidak, boleh paham nih? Tetap Anda menjaga. Maka cara yang bagus adalah Anda keluar daripada situ. Mesti keluar. Tidak, aku nak temankan teman aku, nanti teman aku tersinggung. Tidak, bukan soal teman tersinggung atau tidak. Ini kita menjaga lingkungan. Menjaga. Tiba-tiba Pak Asep yang lewat situ tengok, apa pula bapak ni duduk dalam situ pula kan? Lagi timbul fitnah. Oh gini orang tua Pak Haji ni rupanya kan? Walaupun bapak tidak melakukan, tapi Anda berada di tempat yang salah kan? Tetap tanggapan orang baik atau tidak? Kan? Contoh saya ceramah nih, tiba-tiba bapak tengok saya di beting. Di beting, apa Ustaz Faizal buat di beting? Kalau ceramah tak apalah. Nah, situ tanggapan orang, Mbak. Jadi Bapak harus cepat-cepat keluar. Jangan maaf, bilang dengan teman, maaf nih saya tak dapat berada di sini, saya tunggu di luar. Udah, gitu caranya. Jangan karena kita takut tersinggung temannya, tidak. Bukan soal itu. Soal akan bawa mudarat yang lebih besar nanti. Nanti ada teman macam bapak kita ni kan, dia ambil foto nih Pak Haji kita ni tengok di lokasi ni tempat perzinaan ni, cewek-cewek kirim ke grup WA lagi habis. Jadi akan bawa mudarat yang lebih besar. Jadi kita harus hindari. Maka cari lingkungan yang baik. Tapi apakah itu talam dua muka? Bukan. Itu karena kondisi tadi itu tidak tersengaja Anda masuk ke situ. Baik, ada yang lain? Ya. Ya. Apa? Makanya datang awal, jadi datang lambat. Dah kata di awal tadi, munafik itu ada dua macam. Nifak, sifat orang munafik disebut nifak, kemunafikan. Orangnya munafik, sifatnya nifak. Nifak itu ada dua jenis, nifak iktikad, nifak amali. Nifak iktikad ini yang paling bahaya, yakni di pura-pura muslim tapi dalam hatinya penuh dengan kekafiran. Dia tak percaya adanya Allah. Boleh faham ni? Dia berpura-pura. Ini nifak iktikad. Yang kedua, nifak amali. Nifak amali, yakni dengan perbuatan kita. Depan kita soleh, tapi ketika kita bersendirian, kita melakukan fajir, melakukan maksiat kepada Allah. Ini nifak amali. Baik, pertanyaannya? Ciri-ciri munafik itu kan kalau kita lihat Islam itu kan ada apa? Dusta. Ada 4. Dusta, janji, ingkar. Janji, ingkar agak terus? Pertama, bercakap dusta. Bila berbicara dusta. Yang kedua, ketika berjanji dia ingkari janjinya. Yang ketiga, ketika diberi amanah dia khianat amanah itu. Yang keempat, hadis yang lain, yang keempat, ketika berdebat, berhujah, dia ingin menang walaupun dengan cara yang salah. Boleh paham nih? Ketika dua orang berdebat, dia ingin menang, tak kira apapun, walaupun dia ini di pihak yang salah. Ini sifat-sifat orang munafik. Terus? Kita pernah melakukan hal itu. Betul. Kita kan bilang munafik, tak mau kan? Kenapa tak mau? Ya maksudnya marah itu. Disebut dajjal boleh? Bilang munafik, marah. Oke. Sifat-sifat munafik dilakukan. Betul. Itu bagaimana? Tetap dua-duanya akan dihukum oleh Allah dalam neraka Jahannam. Dua-dua tidak akan terlepas. Boleh dua-dua. Maksudnya nifak iktikad dan juga nifak amali.
Nah, kalau tadi nifaq i'tiqad yang di zaman Nabi itu pura-pura muslim. Tujuannya untuk menghancurkan Islam. Ini yang sejelek-jeleknya. Tempatnya pasti di dasar neraka Jahannam. Sementara yang amal ini bergantung dengan amal kita tadi itu. Nah, kalau Anda berpura-pura, maka tetap Anda pun disebut munafik. Nah, tapi levelnya lebih rendah sedikit daripada yang tadi i'tiqad. Itu yang paling dahsyat. Anda tuh di atasnya, mungkin sedikit. Kalau dia di dasar neraka Jahannam, kita ini naik di tingkat berapa lah neraka Jahannam. Tetap dua-duanya itu hal yang tidak baik. Tapi Anda tidak boleh mengklaim seseorang itu munafik. Tidak ada hak. Boleh paham nih? Kita tak ada hak. Cuma kita boleh bilang, engkau ni ada ciri. Kau ni munafik tak boleh. Kau ni ada ciri munafik. Boleh paham nih? Sebab yang boleh klaim itu munafik atau tidak hanya para ulama. Ulama yang ada fatwa. Mereka boleh kata, ini orang yang munafik. Boleh dibunuh. Gitu dia, kan? Nah, dia ni ingin menghancurkan Islam. Dan tidak semua kita boleh dilabel munafik. Cuma kita ada sifat sifat munafik pasti ada. Tapi langsung dikatakan munafik tidak. Jelas? Jadi kalau ada orang yang berjanji dia ingkari, Anda kata apa? Kau ni ada sifat munafik. Ciri-ciri munafik. Bukan ente ni munafik, bukan. Tidak boleh. Bukan hak kita untuk melabel orang itu munafik ataupun tidak. Sudah? Terjawab? Ada disebutkan selainnya maka itu kan misalnya jika berdiri sholat dia malas. Surah An-Nisa ayat 142. Ingat Allah sedikit. Surah An-Nisa ayat 142. Perbetulkan saya kalau salah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Betul? Ada baca ayat tu? Innal munafiqina. Betul baca. Innal munafiqina yuqatiluna Allah wa qatiluhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah wa la yadhkuruna Allah Illa qasira. Sesungguhnya orang munafik itu tidak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksudnya ia ingin mencari di hadapan manusia, dan mereka tidak menyebut Allah itu sendiri sekali. Baik, ini sifat munafik yang Allah jelaskan dalam ibadah. Dalam apa? Dalam bab ibadah kita. Baik, apa sifat mereka ini? Kalau mereka disuruh solat, fa idza qamu ila shalah, ketika hendak berdiri untuk solat, maka qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Boleh malas? Aduh berat, solat lagi dah masuk waktu, aduh malas saya nak solat. Nah itu dia. Sifat munafik. Terus dalam ibadah yang keduanya, yura'unan nas. Ingin mendapat perhatian manusia, ingin dilihat oleh manusia, ataupun kita kata riak. Kalau orang munafik zaman Nabi, mereka akan datang solat zuhur, asar, maghrib. 3 solat didatang mereka. Solat isyak, solat subuh tak akan datang. Kenapa? Sebab itu malam harinya. Mereka pasang tidak ada lampu, masuk pakai pelita kan, tak nampak siapa yang datang solat. Jadi mereka tak akan datang solat subuh, solat isyak, sebab tidak dilihat oleh orang lain. Tapi solat zuhur, asar langsung belakang Nabi SAW. Sah pertama belakang Rasulullah lagi. Supaya apa? Ingin dilihat, tengok aku pun solat ni, aku pun soleh. Nah, itu sifat kita juga. Depan manusia ingin dilihat, pamer. Boleh paham ni? Sikit-sikit ambil Facebooknya. Foto. Aku dah bersedekah ni, tengok sedekah ke panti asuhan. Nah, sekian. Alhamdulillah hari ini aku telah bahagiakan anak yatim. Anda buat postingan, itu kembali ke niat Anda. Kalau niatnya untuk motivasi, untuk ngajak orang lain pun bersedekah, bagus. Tapi rata-rata kita niatnya
Pamer. Makanya jangan posting. Lebih baik jangan posting. Boleh paham nih? Sama juga sering saya sampaikan dengan takmir masjid. Tak usah ada nama kita ketika disuruh sedekah. Bapak nih. Cukup letak hamba Allah, ahli kubur, udah. Tak perlu disebut nama kita. Tak disebut nama, apakah Allah tidak tahu kita yang sedekah? Allah tahulah. Boleh paham nih? Tapi kalau sekadar untuk dokumentasi, boleh paham nih? Untuk rujukan dalam file kita kan, laporan boleh. Tapi untuk diletakkan sampai terpampang dekat papan sampai ni, bapak ni sekian, bapak ni berapa juta, tak usah lah. Saran saya, tidak perlu nama kita diketahui, biar Allah yang tahu. Itu lebih baik supaya menjaga hati daripada penyakit hati. Terus yang ketiga, apa sifat mereka dalam solat, dalam bab solat? La yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sahaja. Maksudnya apa? Tidak khusyuk. Bila selesai ni, lambat dia. Boleh faham ni, dia ingin cepatnya selesai solat. Tidak ada sedikit pun penghayatan dalam solat. Ini sifat orang munafik. Ataupun sifat yang lain saya sebutkan lagi nih. Surah Taubah ayat 67. Ini jelas. Ini untuk kita langsung. Okey, surah Taubah surah ke-9 67. Ayat 67. Ini jelas-jelas sifat munafik. Apa dia? Baca. Allahu Akbar. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan juga perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangan mereka kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka juga. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. 3 amalan orang munafik Allah sebutkan jelas. Apa dia? Yang pertama, ya'muru bil munkar, mengajak buat bukan kebaikan. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini terbalik. Orang munafik dia ngajak kita buat mungkar. Terus yang dahsyat ini, wanhauna 'anil ma'ruf. Apa dia? Menghalang dari kita lakukan kebaikan. Jadi ada teman kita nih, bro, ayolah kita solat di masjid. Alah, tak apalah, solat di rumah dia pun. Nah, ini orang yang menghalang dari lakukan kebaikan. Maka termasuk sifat munafik. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak kita nih. Apa dia? Suka kikir. Nah, orang munafik itulah orang yang paling kedekut. Tahu kedekut? Apa kedekut sini? Bahasa Pontianak apa? Garam apa? Garam tuku. Ya? Apa lagi? Masin, bakhil biasa pelit, itu biasa. Saya ke Sambas kemarin, bahasa yang saya belajar tuh loke katanya. Loke, iya Pak, loke bahasa Sambas. Kedekut. Nah, jadi orang munafik cirinya dia itu susah untuk diajak berinfak. Ada yang di sini malas nak berinfak? Ada? Tak senang berinfak? Ada? Nah, kalau tak senang berinfak, maka ada ciri munafik. Maka hati-hati. Baik, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang munafik, Iya. Melabel seseorang itu munafik, ya. persyaratannya yang terjelaskan. Iya. Kalau orang mabuk minum judi itu ada kepala kemancangan. Betul. Munafik tidak, iya. Bagaimana kita untuk supaya kita jangan nampak, kita tahu, tapi kita jangan nampak bahwa kita tidak senang atau menjauhi hal-hal munafik.
Jadi supaya bagus begitu. Sebab ini kan tak bisa kita menentukan kan bilang itu tak boleh bilang. seseorang itu munafik, betul, betul. Tapi kita tahu hal ini perbuatan sesuai dengan ciri-ciri yang Pak Ustaz jelaskan. Iya. Untuk menghindarkan itu bagaimana teknis? Saya makakan tadi kan awal tadi talam dua muka kan, ataupun berwajah dua, depan baik, belakang jahat. Boleh kan? Ini ciri orang munafik. Yang sementara yang kita lihat orang minum khamr, orang berjudi, ini munafik apa tidak? Tidak, dia fajir, orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Boleh paham nih? Boleh paham? Terang-terangan. Dia tahu tapi dia tetap melakukan. Boleh paham nih? Dia bukan sembunyi-sembunyi. Munafik dia buat sembunyi. Boleh paham nih? Tidak menampakkan dosa yang mereka lakukan, berpura-pura. Boleh paham nih? Depannya soleh, belakang tidak. Contoh nih, depan rajin ngaji, tapi di rumah tak pernah pun baca Quran. Contoh. Di masjid sering buka Quran. Contoh. Kan? Di sini sering datang solat berjamaah, solat sunnah, rajin buat semuanya. Di rumah solat pun tak pernah. Contoh. Gitu kan? Ini dia maksudnya apa? Depan orang dia buat, tapi di belakang dia sembunyikan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini ciri orang yang berwajah dua. Sementara yang Bapak sebut tadi itu, yang minum khamar, berjudi, narkoba, itu terang-terangan. Dia bukan munafik lagi dah, dia nampakkan dah, aku memang kan, aku memang peminum khamar, aku memang judi. Nah, dia terang-terang melawan Allah. Yang bahaya itu siapa? Munafik. Nah, depan dia baik soleh nih, belakang dia minum contohnya. Dia berpura-pura, itu yang bahaya. Nak kata bagaimana kita nak lepas? Susah. Semua kita ada ciri tersebut, termasuk saya. Boleh nih? Kita bicara satu, tapi tak lakukan apa yang kita sampaikan. Itu pun termasuk sifat munafik. Saya ngajak semua nih, Pak, rajin, jangan munafik, jangan apa. Tapi saya sendiri yang lakukannya. Saya pun termasuk orang munafik jadinya. Jadi susah nih. Maka Allah berikan tadi ciri-cirinya tadi, kita lihat. Jangan sampai ciri ini ada dalam diriku. Berjanji, tepati. Jangan berdusta, kan? Solat jangan malas-malasan, kan? Cuba khusyuk, jangan riak. Kalau ada sifat itu, kita perbaiki supaya kita terhindar daripada sifat munafik. Gitu, Pak. Jelas, Pak? Oke, ada yang lain? Iya, Pak, silakan. Iya, bismillah. Ambil muka. Supaya dinampak baik gitu ya. Supaya bosnya tahu nih, oh ini rajin bekerja aku nih, karyawan aku nih gitu. Itu pun termasuk munafik. Nak ambil perhatian kan, nak ambil perhatian orang supaya orang ni kata kan. Contoh karyawan Bang Geri kan, contohnya depan Bang Geri rajin dia buat semua kerja, yang tak disuruh pun dibuat. Tapi belakang Bang Geri malas-malasan. Nah ini orang yang sama juga bertalam dua muka. Sama juga seperti sifat munafik. Maksudnya ada kepentingan dia, ada maunya. Supaya apa tadi? Majikannya lihat aku ni rajin, dinaikkan gaji contohnya. Ada niat dia, ada maunya. Contoh ada yang dekati Pak Asep. Untuk apa? Oh supaya Pak Asep ni layan aku nih. Bisa traktir aku nih. Dia dekati Pak Asep. Maksudnya ada maunya. Bukan hubungannya kerana Allah contoh. Ini hati-hati. Ini sama juga sifat munafik, termasuk juga yang ambil muka apa tadi muka, cari muka. Jadi cukup anda cari muka dengan Allah, tak perlu dengan makhluk. Boleh paham nih? Cari muka dengan siapa? Allah langsung. Nah, tak payah cari dengan makhluknya. Untuk mendapatkan seorang perempuan, Apa pula perempuan pula ni? Janda mana pula ni? baik-baik Baik untuk dapatkan perempuan. Lain dah ni. kita dapatkan
nampak dia tu. Kali itu kan bagus kan. Kami tujuh baru nampak luas dia. Luas kan. Perempuan pun gitu enggak Ustaz. Ini gimana Ustaz? Apa berlabrak enggak dia? Pura-pura. Ya, karena makanya awal-awal sebelum kahwin semuanya indah. Ya, semuanya bagus. Kan? Awal-awal nih, ataupun awal-awal pernikahannya pun sama juga. Awal-awal pernikahan kita lah, awal-awal baru sebulan, seminggu pernikahan, semuanya baik-baik, betul? Betul. Maaf, kentut pun wangi. Kentut istri pun wangi sekali, betul? Betul. Awal-awal kita nikah, tapi lama-lama kita dah kenal istri kita itu siapa, baru muncul perangai dia yang aslinya. Apakah itu termasuk munafik? Tidak. Makanya Islam itu mengatakan pernikahan itu saling melengkapi satu sama lain. Apapun kekurangan dia kita terima, dan kelebihan kita tutup dengan kelebihan kita tadi. Kekurangan dia sama juga. Kita ada kekurangan, dia ditutup dengan kelebihan istri. Saling melengkapi. Tidak disebut sebagai munafik. Lainlah kalau bapak nak cari yang lain kan. Contoh janda nanya, dah kahwin, tapi kata bapak dah kahwin belum? Belum lagi, saya single lagi ni. Itu baru munafik. Boleh faham ni? Tanya dengan ilmu dengan Pak Usnul. Ngaku bujang itu terang-terang dah ada istri dah, tapi kata, aku masih single lagi ni masih. Nah, itu baru munafik. Baik. Udah, ada yang lain? Udah, jelas? Udah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.